Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Tema pembahasan kita pada subuh kali ini tentang bab sutratil musalli, sutroh buat orang yang sholat. Sutroh itu arti asalnya penutup atau pembatas. Nabi SAW menyebutkan bahwa sutroh itu bisa seperti sandaran unta panyarandean yang tingginya kurang lebih setengah meter, berdirikan di depan tempat sujud kita. Tujuannya agar orang lain tahu bahwa itu area sholat kita, area sujud kita, yang disebut dengan sajjadah. Ya, sajjadah itu area sujud dan tidak boleh dilewati. Bentuk sutroh itu bisa seperti sandaran kendaraan, bisa garis, ya, ataupun hal lainnya seperti dinding. Kalau sekarang ya bisa sajjadah, ya bisa juga garis saf. Maka kita yang lewat tidak boleh lewat di area tersebut. Kita yang mau lewat di hadapan yang sholat hanya boleh lewat di luar area tersebut. Hadis-hadisnya yang pertama dari Abu Juhaim ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul marru baina yadayil musalli, seandainya tahu orang yang lewat di hadapan yang sholat, madza alaihi minal ithmi, besarnya dosanya, bagaimana besar dosanya, lakana an yaqifa arba'ina khairan lah, tentu berdiri selama 40 itu lebih baik bagi dia, min an yamurra baina yadayhi, dibanding atau daripada dia lewat di hadapan orang yang sholat. Muttafaqun alaih, disepakati kesohihannya. Wallahu lil Bukhari, redaksinya riwayat Bukhari. Wa waqa'a fil Bazzar min wajhin akhar, dalam riwayat Al-Bazzar di sanad yang lain disebutkan arba'ina khurifan, 40 musim semi. Musim semi itu kan tiap tahun, berarti 40 tahun. Hadis ini menunjukkan secara umum bahwa jika kita lewat di hadapan yang sholat itu dosa, dan besarnya dosanya daripada lewat lebih baik berdiri menunggu selama 40 tahun. Meski ada yang menyebut ini 40 tahun doif, tapi Ibnu Hajar menyetujuinya. Kalaupun doif,
Yang sahihnya 40 tanpa ada batasan. Silakan 40 apa? Mau 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, 40 jam, 40 menit lah minimal. Kalau 40 detik enggak, ya. Karena ini menunjukkan lama. Sebut saja, daripada kita lewat di hadapan yang sholat, lebih baik kita tunggu selama 40 menit. Ya. Dan ini menunjukkan tidak ada istilah alasan darurat. Ini saya lagi terdesak lewat dekat sholat. Dan saya kira orang yang sholat standar sholat tahajud yang lama itu kan 2 rakaatnya 2 lembar ya. Kalau standar kami, kalau standar Masjidil Haram 2 rakaatnya 2 halaman. Kalau 2 lembar kan 4 halaman. Itu rata-rata 15 menit dagoan, itu 15 menit mah. Ya. Atau standar sholat subuh 10 menit, 15 menit. Sholat isya kan paling lama 10 menit. Jadi lebih baik ditunggu. Komo sholat kurang apanya, sholat bapak-bapak 5 menit ge untuk dagoan ya, tuh gitu ya maksud Nabi SAW. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang lewat di hadapan yang sholat yang tidak ada sutrohnya itu dosa. Nah makanya sutro ini tujuannya adalah untuk mencegah orang lain berdosa ya. Karena kalau dilewati tidak ada sutrohnya berarti itu dosa. Nah agar orang lain tidak terjebak dalam dosa, maka kita harus membuat sutroh. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam perang Tabuk. Berarti sedang safar ya. Perang Tabuk itu kan yang sekarang daerah Yordania. Ya, dulu pangkalan militer Romawi. Kan yang disebut Romawi Timur itu pusatnya di Turki, tapi wilayah kekuasaannya sampai Suriah, Yordania, Palestina. Itu dulu ngageblek negara Kristen, ya, mayoritas Kristen. Sampai sekarang pun Kristen di Suriah masih banyak, ya, hampir 40%. Masih banyak karena dulunya itu negara Kristen. Ngageblek itu Syam itu wilayah kekuasaan Kristen Romawi. Kristen Romawi Timur itu ortodok ya. An sutratil musalli bertanya tentang sutrah untuk orang yang sholat. Faqala, lalu Nabi menjawab, mithlu mukhiratir rahli, seperti sandaran yang ada di belakang kendaraan ya. Bapak-bapak pernah naik unta, naik gajah di taman safari tadi kebun binatang ya. Itu kan yang di belakang pasti ada sandaran untuk bahaya ya, labuh. Kecuali kalau untanya unta tunggang yang memang di belakangnya ada sandar. Ini kalau unta itu dalam jarak lama kan kayak Nabi dalam hadis yang tentang kesiangan sholat subuh itu kan Nabi naik unta sambil nundutan ya. Kalau nggak ada sandaran pasti jatuh ke belakang ya. Dan itu kurang lebih tingginya segini ya, 1 hasta, kurang lebih 0,5 meter. Jadi artinya ini dalam konteks safar sekalipun, atau terutama dalam konteks safar yang dikhawatirkan banyak yang lalu lalang, maka dipasanglah sutroh ya. Kemudian hadis berikutnya dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi sholatihi walau bisahmin. Hendaklah bersutroh salah seorang di antara kamu dalam sholatnya meskipun dengan anak panah. Anak panah kan ya kurang lebih
1 meter lah, yaitu tancapkan. Meskipun anak panah itu bukan untuk syutroh, tapi untuk nembak. Kalau nggak ada lagi pasang itu. Jadi fikihnya apapun yang bisa ya digunakan untuk syutroh silahkan pakai ya, asal jangan pakai HP Pak dan dompet. Nah ke sujud leungit sujud nyana. Hadis berikutnya wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u sholatal mar'il muslim, memutus salat seorang muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu mukhiratir rahli, jika tidak ada di hadapannya seperti sandaran kendaraan, al mar'atu perempuan, wal himar keledai, wal kalbul aswadu dan anjing hitam. Al hadis wa fi, dan Nabi bersabda al kalbul aswadu syaiton, anjing hitam itu adalah setan. Para ulama sepakat ya menjelaskan bahwa yang dimaksud memotong ini tidak membatalkan, tapi mengurangi pahala sholat ya. Jadi bagi bapak ibu yang lewat di hadapan yang sholat, hukumnya dosa. Bapak yang terlewati tempat sholatnya berkurang pahalanya, jadi rugi. Itu batal dan udah orang kana batur ya. Dan itu bisa dimengerti kenapa? Karena memang kalau ada orang yang lewat terganggu ya. Tapi memang di sini Nabi membatasi, yang memotong sholat seseorang itu hanya 3. Siapa? Yang pertama perempuan, yang kedua keledai, dan yang ketiga anjing hitam. Abdullah bin As-Somit dalam riwayat lain disebutkan dia bertanya kepada Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ini, kenapa cen anjing hitam? Ari anjing koneng ya, anjing putih ya. Kata Abu Dzar, saya pun tanya kepada Rasulullah kenapa begitu. Maka Rasul menjawab, karena anjing hitam itu adalah setan. Ini wilayah wahyu. Wilayah wahyu itu sami'na wa ta'na. Termasuk protes dari Aisyah. Kenapa cenah perempuan disamakan dengan keledai dengan anjing? Enggak disamakan. Cuma memang dalam hal mengganggu sholat seseorang, perempuan itu ya pastilah sok bapak ayah ibu ngalangkung ya, setidaknya itu mengurangi konsentrasi. Da ibu-ibu mah pasti sengit, mun bapak-bapak bau awak. Ibu-ibu itu kan beda lah ya. Jamaah saya keur ngalalobrol ya, beres pengajian ngararopi gitu, henteu pa ngarokom. Aya ibu-ibu ngalangkung luar masjid. Nah cenanya mun aya ibu-ibu nu ngaliwat sok hayang ningali we cenah urang teh gitu. Ya. Ai bapak-bapak gitu teh. Kayaknya kurang lebih begitulah ya. Saya juga kadang diciwit sama istri saya kalau sedang dibonceng ya. Non senang walayan ditium teh direret bisi santri. Aya we alasan teh bisi santri mun santri ditanya ka mana kamu gitu. Wis puguh ini nya da teu katingali ditium aja. Itu naluri alami ya. Nah, asal kan kata Nabi juga latut bi'in nadrotan. Itu kan hadisnya. Yang Al-Fadl kakaknya Ibnu Abbas dibonceng sama Nabi, ada perempuan yang nanya direret cenah sakali
kamu mah nggak urusannya sama kamu, urusannya sama Nabi. Kalau Nabi mah boleh karena sedang tanya jawab. Tidak aku tanya jawab kieu ngabalieur. Ya. Kalau padahal mah naon cenah netep. Jangan dilanjutkan, sekali boleh, kedua kalinya atau melanjutkan tatapan itu dosa. Ya. Ini jamaah saya nu barao bisa cenah jadi 2 rakaat sakalinya. Berarti sakali mah satu ngiceup cenah gitu. Nah, kieu unggul mah cenah sakali kene. Cete nadroh itu bukan 1 kali melihat tapi 1 kali tatapan. Nah, selanjutnya bukan terserah Anda, ya. Selanjutnya dosa bagi Anda. Ya. Jadi itu lumrah ya. Dan ini diantara yang saya pahami atau para ulama pahami bahwa itu adalah boleh ya. Bisa dimengerti kalau kemudian perempuan memutus sholat seorang laki-laki. Kemudian keledai, karena keledai najis, anjing juga najis, khususnya anjing hitam karena itu adalah setan. Jadi ini enggak sama sekali menyamakan perempuan dengan anjing, enggak. Kebetulan statusnya dalam hal mengganggu sholat itu ada kesamaan. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an sama seperti itu dunal kalbi, tapi tidak menyebutkan anjing, jadi hanya menyebutkan perempuan dan keledai. Ya. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud wan Nasa'i an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu manahu duna akhiri wa qayyadal mar'ata bil haid. Dibatasi perempuannya bukan semua perempuan tapi perempuan yang sedang haid ya. Jadi kalau laki-laki, bapak laki-laki kemudian ada yang lewat laki-laki, itu tidak memotong sholat bapak, tetap utuh. Cuma yang lewat tetap berdosa. Yang memotong sholat itu yang 3 ini, antara ibu-ibu ya, perempuan. Ini perempuan haid bisa dipahami perempuan yang sudah dewasa, yang sudah haid, atau yang sedang haid ya. Memahami pokoknya amannya jangan kita sengaja sholat di area yang dilewati oleh ibu-ibu ya. Makanya pas kalau ada area buat ibu-ibu dan area buat laki-laki atau pakai hijab, itu bagus ya. Meskipun sebagian ustadz menjelaskan zaman Nabi nggak ada hijab ya sama zaman Nabi nggak ada karpet, nggak ada sajadah ya. Nggak ada mukena, nggak ada khawas dan sebagainya. Maksudnya bukan berarti nggak boleh, tapi sebagai sebuah fikih untuk menjaga itu diperbolehkan. Selanjutnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Apabila salah seorang di antara kalian sholat kepada sesuatu yang melindunginya dari orang-orang. Ini sesuatu ini umum ya. Bisa tadi anak panah, sandaran kendaraan ya, bisa patok, garis, sajadah. Pokoknya area yang membuat kita terlindungi, ada batas. Orang-orang tidak boleh melewati area tersebut. Faroda ahadun an yajtaza, lalu ada seseorang yang ingin lewat. Majaz itu kan lewat. Baina yadai, di hadapannya, fal yadfa'u, tahan. Ya, jadi kalau kita sedang sholat misalkan Jumatan ya, Bapak makmum di belakang, itu kan makmum yang kurang punten adab, beres wiridan teh enggak sholat sunat dulu ya. Buru-buru cari makan siang. Dalil nate kan kalau sholat dan makan bentrok dahulukan makan. Mantak salilana we sholat teh dikorupsi wae. Nah,
orang lain ini mau pada lewat, kita harus tahan. Falyadfa'u kalau sedang sholat. Fa in aba falyuqatilu, kalau dia kekeh mau lewat, lawan. Ya, yuqatilu itu bukan paehan, bukan. Kalau bunuh itu faktuluhu, ini mah falyuqatilu, lawan. Ya kalau harus berantem kasarnya ya berantem. Ya. Fa innama huwa syaiton, karena itu adalah setan. Jadi dia itu sudah masuk kategori setan, lawan. Kemudian dalam riwayat lain, fa inna ma'ahul qarin, karena bersamanya ada qarin. Qarin itu kan setan. Wa may yu'rid an dzikri rabbih nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Itu dalam surat Az-Zukhruf, ya. Ini menunjukkan bahwa kita yang sholat harus menahan, yang lewat haram lewat. Ini sampai detail begini Nabi. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, apabila salat salah seorang di antara kalian, falyaj'al tilqa wajhi syai'an, pasanglah di hadapan wajahnya sesuatu. Ini sesuatu umum, apapun, ya. Fa in lam yajid falyansib ason. Kalau dia tidak menemukan apapun yang bisa dipakai, misalkan sajadah nggak ada, maka tancapkanlah tongkat. Fa in lam yakun falyahut khattan. Kalau tidak ada, bikinlah garis. Ya kayak begini, ini garis bagus buat saf, ya. Dulu di masjid saya ketika saya masih sanawiyah atau mualimin, karpetnya nggak ada garis. Saya izin ke ketua DKM, Pak Ketua, kita bikin garis ya. Ah, cenah ulah rusak karpetnya di lakbanan mah cenah gitu. Begini. Oh gitu, nyosok atuh cenah gitu. Geus dipasang di zaman. Oh cenah ieu nah di lakbanan rusak atuh cenah. Citeu bae rusak karpet, yang penting tidak rusak salat. Ya, ini kalau nggak ada sutroh, berarti ini sholat yang di belakang sampai ke dinding sutrohnya terlewat, kan rugi, ya. Lebih baik selamat sholat, ya. Baik karpet memulidei, ya. Seandainya rusak. Kemudian tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi, kemudian tidak membahayakan dia orang yang lewat di hadapannya. Jadi tidak mengganggu dia, tidak memadorotkan dia. Dia yang lewat tidak madorot, kita yang sholat juga tidak madorot. Dalam riwayat lain, ya, Nabi pernah ketika sholat di Mina, itu ada unta yang mau lewat, unta kan lingas, ku Nabi ditahan. Unta, maka Nabi yang maju. Unta itu yang lewat ke belakang. Nah, namanya juga di Mina, ya. Mina mungkin zaman Nabi belum seperti Mina yang sekarang, ya, ada tenda-tenda khusus di mana parkir. Jeung ontana ge moal aya merenang di Minanya, ya, paling kendaraan-kendaraan, ya. Jadi seandainya ada orangnya banal ditahan tuh kita gelut piraku gitunya, maka kita yang maju, dia berjalan di belakang kita, ya. Atau kalau udah terlewat betot, mundur, suruh ke belakang kita, ya. Kemudian hadis terakhir di bab ini, wa Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqta'u sholata syai'un wadra mastata'. Tidak ada yang bisa memutus sholat apapun, silakan bergeserlah semampu kamu. Tapi ini hadisnya dhaif, bertentangan dengan hadis yang tadi, justru akan memotong sholat, mengurangi pahala sholat kalau dilewati yang 3 tadi. Dan kalau dilewati oleh selain yang 3 tetap mengganggu sholat. Kan tadi yadurru, ya, mengganggu sholat, dan yang lewatnya dosa, ya. Yang tidak bahas di sini bagaimana kalau sholat
Ada anak kecil lompatan, ya. Sudah dibahas dari siang kemarin. Nabi kan sholat sambil menggendong cucunya, ya, diletakkan. Hasan Husain kalau Nabi sujud ditaikan, ya. Sampai pernah ketika sholat sunat pada nyareknya sahabat itu, beres Nabi sholat, nggak apa-apa kata Nabi, jangan, karena mereka itu adalah wewangianku di dunia, ya. Siapa yang mencintaiku falyuhibbal Hasan wal Husain, cintailah mereka. Ya, Nabi sampai melamakan sujudnya ngarah wareg Hasan yang Husain numpakan Nabi, ya. Artinya gak mungkin kan anak kecilnya tahu, oh ini sajadah nggak boleh dilewati, mualetan sujud ditaikan, ya. Termasuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan lahirnya 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Ibnu Abbas ketika Nabi wafat, usia Ibnu Abbas itu 13 tahun. Dan Ibnu Abbas ke Madinah itu pas Fatuh Makkah tahun 8 Hijriah. Berarti usia 10 tahun. Itu pernah cenah saya bawa anak unta ke masjid, dilepaskan, ya, nama ya hewan peliharaan lah, pets, ya. Lalu saya masuk ke masjid dulu lompatan, membelah sak. Kumaha budak leutik masuk ke dia. Saka hiji kadua katilu kaopat maju deui gitu lompatan. Kata Ibnu Abbas falam yunkar alayya. Tidak ada yang mengingkariku, tidak ada yang memarahiku. Ya, itu jadi dalil bahwa anak kecil itu tidak merusak saf, ya, tidak merusak, mengurangi sholat. Kalau mengganggu, ya ada, ya, pastinya sedikit terganggu. Tapi pertimbangan kita ke depan, apa itu bagian dari kaderisasi, ya. Saya pribadi di jamaah saya memang ada beberapa orang tua yang keberatan. Saya jelaskan, Pak, begini di hadis juga zaman Nabi teh anak-anak teh dibawa ke masjid. Oh, cuma ada gandeng, zaman Nabi ge gandeng. Cuma zaman Nabi mah teu ganggu salat teh, naik bapak kaganggu nya cete, ya berarti bapak salatna teu bener. Sampai Nabi kan pernah mendengar tangis anak kecil, Nabi buru-buru ruku sujud agak cepat. Ditanya sahabat, nah teh saimbang tadi agak lama, rakaat berikutnya Nabi cepat. Kasihan tuh ibu-ibu, anaknya nangis, ya. Itu ada hadis dari riwayat Bukhari. Jadi anak-anak dibawa sholat ke masjid itu sesuatu yang biasa pada zaman Nabi. Masalah lupatan sesuatu yang biasa juga. Tapi memang bukan berarti harus dibiarkan, tetap harus dididik, ya. Anak saya pun karawel kan masih bungsu, petot cici, takut pas orang ruku sujud ngabungan lompat deui gitu. Tapi minimal kita ajarkan, beres sholat Farid sakit tuh, ya. Saya berteriak nyampur ke wiridan disilang. Sholat sunat, beres sholat sunat gancang dah anak 2 tahun lompatan deui gitu. Yaitu sesuatu yang wajar, ya. Kalau memang DKM sepakat tidak boleh ada anak kecil, ya silahkan. Tapi sebetulnya zaman Nabi itu sesuatu yang wajar, ada, normal, karena bagian dari kaderisasi. Dan kita lihat kan dampaknya Hasan Husain, kemudian Ibnu Abbas, jadi orang-orang seperti apa di masa berikutnya. Ya, pendidikan masjid sudah lekat dengan masjid itu bagus. Daripada hemat saya anak-anak kecil ke masjid pada nyarekan, membuat mereka tidak nyaman masuk ke masjid. Sekian mungkin yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini bab berikutnya tentang kekhusyuan dalam sholat. Saya khawatir terlalu berbeda tema. Saya buka saja sesi tanya jawab. Mangga bila aya nu bade naroskeun nyanggakeun. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam hadis-hadis ini konteksnya
munfarid dan berjamaah ya. Meski memang di hadis yang tadi ya, yang Nabi ada unta yang mau lewat lalu Nabi maju ya, unta lewat di belakang Nabi. Ada ulama yang punya fikih bahwa dalam berjamaah itu sutrohnya adalah imam. Jadi selama imam selamat maka selamat juga makmum gitu. Cuma hemat saya, Nabi di hadis-hadis ini tidak membatasi ya, mau berjamaah mau munfarid harus dijaga sutroh itu. Dan tadi termasuk kalau ada yang lewat dihalangi ya, kan Nabi pernah membelah saf yang masbuk ya, tapi tidak melewati, membelah itu dari belakang ke depan ya, tidak melewati saf. Adapun fikih yang tadi Nabi maju ya, karena unta itu tidak masuk ke saf yang lain kan, hanya di saf Nabi. Oleh karena itu Nabi maju, unta itu masuk ke belakang Nabi dan tidak masuk area sutroh makmumnya. Hemat saya ini lebih aman kita ambil mau sholat berjamaah mau sholat munfarid, berlaku sutroh ini. Kalaupun Bapak mau ambil yang fikih tadi, saya nggak bisa halangi, cuma lebih aman, lebih selamat. Ini berlaku bagi yang berjamaah ataupun yang munfarid. Mangga yang lain? Mangga. Sutroh itu hanya tempat sujud yang sholat, atau misalnya sebenarnya di belakang, misalnya kita mau keluar di sini, kan itu masuk sutroh juga atau enggak? Ya itu, iya yaitu yang Nabi maksud. Jadi sutroh itu harus ada. Jadi yang sholat di belakang dia bikin sutroh di belakang. Kalau tidak, nah ini yang membuat bingung yang lewat. Kalau nggak ada sutroh berarti ini sutrohnya dinding. Iya, iya. Kalau di sini mah aman kan ada garis. Makanya Bapak sholat ini pakai garis, ya, atau ngacak. Kalau ngacak berarti sutrohnya garis yang depannya, ya. Makanya pakai ini garis buat sutroh. Tadi ya, tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala sholat. Jadi kalau tidak ada sutroh di belakang itu rugi dua-duanya, yang sholat rugi, yang lewat juga rugi. Nah kita yang tahu seperti itu lebih baik mengalah. Yang mau lewat ya udah ke belakang. Bari harewa saeutik atuh nu bener sutrona gitu. Boleh gitu? Ya boleh kan, Nabi saja menegur sahabat yang salah ketika sholat ya. Ya, begitu mungkin. Ada lagi? Mangga Baji. Ya, masalahnya tidak semua yang umroh, yang haji itu orang-orang ngerti. Ya, banyak orang-orang yang tidak mengerti. Sakitu askar garalak gitunya, anger we gitu. Nya jika diurang lah peraturan-peraturannya satgas aya nu ngalanggar anger we loba gitu. Jadi itu bukan pembenaran, itu contoh kesalahan. Kalau mengalami ke kita, ya berarti tadi kan sholatnya nggak batal, cuma kita jadi berkurang pahala sholatnya. Maka dari itu sepintar-pintarnya kita cari zona aman untuk sholat. Kalau jamaah saya, Ustaz cenah abdi mah ngahaja di lantai 2, di lantai 3. Nah, teriweuh kudu ngalaliwat cenah gitu. Kan bada katingal imam ti luhur oge cenah gitu, meskipun tidak dekat Ka'bah. Kalau dekat Ka'bah cenah nu ngalaliwat.
kurang di halangan, wah komo cenah orang Afrika carapung badag mah nya gitu. Jadi pigeluteun can di Masjidil Haram teh. Saya memang belum pernah ke sana, Pak ya. Tapi memang ngali dina YouTube, cetek bener sangat tidak nyaman. Bahkan sapnya pun teu bener nya. Bapak-bapak, ibu-ibu di belakangnya bapak-bapak lagi gitu. Dan hemat saya itu bukan salah DKM Masjidil Haram, bukan, jamaah tidak tertib. Saya tanya kenapa itu sampai begitu ke ibu saya. Nya da cenah ibu-ibu teh dek di ditu pisah ke jeung si bapak balik cenah kumaha pantona ge lieur nu mana cenah gitu. Jadi ya ini perkeliruan lah ya, seandainya entah mungkin harus ada Google Map di Masjidil Haram atau gimana. Jadi ya ibu-ibu teh dah cenah jauh teuing. Hesek ke balik si bapak mau pisah cenah gitu. Alasan kaum ibu-ibu itu. Oh, ya ini Masjidil Haram lagi gede teuing atau kumaha. Jadi itu teknis yang sampai hari ini setahu saya pemerintah Saudi pun belum bisa mengatasinya karena faktor orang-orang yang nggak bisa tertib saja, yang nggak bisa disiplin gitu ya. Alasan seperti takut nyasar, kehilangan guide ya. Hemat saya itu tidak terlalu signifikan sebetulnya kalau kita bisa disiplin. Begitu mungkin Pak. Jadi bagi kita ya tahan diri sampai orang itu beres sholat dan mualaminya. Kalau kita yang sholat ya resiko nawe, kalau kita tidak sholat di zona aman berarti sedikit terganggu. Ya. Ada lagi? Mangga? Mangga? Mangga Pak Ustaz. Ini terkait wudhu antara namanya begini, orang ini sudah mengambil wudhu ya untuk sholat, kemudian setelah itu memegang najis misalkan cekukan ya bisa segala macam. Ada yang mengatakan bahwa sholat wudhu itu batal, jadi membedakan antara membatalkan wudhu dengan memegang najis. Sudah wudhu lalu menyentuh najis ya. Menyentuh najis itu ya berarti najis ada di dalam sentuhan kita. Oleh karena itu tinggal dicuci ya. Bedakan antara hadas dan najis. Hadisnya kan kemarin sudah dibahas ya. Siapa yang datang ke masjid dia menginjak tahi ya, kotoran binatang, damal mungkin kotoran jelema meureun. Kata Nabi gimana? Fatturab lahu tuhur. Maka tanah itu jadi penyucinya, digosokkan saja alas kakinya ke tanah. Nabi enggak nyuruh wudu lagi. Ya. Jadi kalau menyentuh najis tidak membatalkan wudu, cuma najis itu memang harus dibersihkan. Hadis lainnya ketika Nabi sholat tiba-tiba beliau melepas 11 sandalnya, digitukan kan Nabi sholat pakai alas kaki ya, karena pasir kan, belum zaman marmer seperti di sini di granit ya ini atau marmer ini dilepas. Sahabat pun kemudian pada melepas ya semua. Nabi beres sholat tanya, kenapa kamu melepas sendal? Dan Nabi cenah melepas sendalnya. Saya mah tadi Jibril ketika sholat ngasih tahu itu di sandal saya ternyata ada kotoran, makanya dilepas. Nabi tidak mengulangi sholatnya. Ya, jadi tidak menyebabkan batal wudu, batal sholat. Asal ketika tahu kemudian dilepas. Ya. Seandainya Bapak baru ingat rakaat keempat, Allah tadi teh ngais budak pemperna geus bocor ya. Lalu kemudian jaket Bapak atau jaket Bapak dilepas, udah lanjut sholat. Dari fikih hadis itu Nabi kan gak mengulangi sholatnya, gak batal
gak mengawali lagi, lanjut saja sholatnya. Kalau tahunya memang baru dari rakaat kedua, ketiga misalnya. Nah itu jadi dalil bahwa najis itu tidak membatalkan wudu, hanya najis wajib dibersihkan. Yang lain masih ada? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya apa aja? Tergantung kepada niat Pak Haji ya. Ada hadisnya nanti di bab masjid. Sesudah bab ini, ma umirtu bitasyidil masajid. Aku tidak diperintah untuk memegahkan masjid. Kemudian ada hadis, la taqum sa'ah hatta yatabahan nas fil masjid. Tidak akan terjadi kiamat sehingga orang-orang bermegah-megahan dalam hal masjid. Ya. Saya baca syarah dari para ulama. Yang dimaksud bermegah-megahan, kemudian memegahkan masjid, itu bukan ke fisik bangunan, tapi ke niat. Ya. Kalau niat dia pamer, ya, nah itu ya sampai dinamai kulantaran dia penyumbang utamanya misalkan Bapak Ahmad jadi Masjid Ahmad. Ya. Dan dia bangga dengan itu hemat saya nggak boleh. Tapi kalau Masjid Nabawi, Masjid Nabi, ya Masjid Nabawi kan Masjid Nabi, ya nggak apa-apa. Dan Nabi bukan menamai dirinya kan, itu untuk nisbat saja kan masjid yang di sana ada Nabi Nabawi. Gitu. Itu panggilan yang biasa saja. Tentu nggak ada pamer dari Nabi, nggak apa-apa. Pana ya Masjid Al-Omo banyak. Al-Omo sah dan nggak bangun apa Haji Omo. Bapak-bapak ke Kopo Cirangrang sebelah kiri sesudah Bispak ada pelangan Masjid Al-Bana. Saya tanya, nah Al-Bana dan Al-Bina, ada bahasa Arab Al-Bina. Apaan usah nggak bangun apa Haji Bana? Atau di Porib ya makam Caringin ada kan Samdasiyah. Nah ulang itu naon artinanya mun Samsiyah mah matahari. Mun cenah Ustaz Pak Haji Samdasi baheula nu ngabangun. Oh gitu. Boleh enggak Ustaz? Boleh asal tidak ada niat pamer, niat ria gitu ya. Kalau ini hanya sekedar siga Masjid Soeharto di Bosnia karena pengakuan rakyat Bosnia atas kedermawanan Pak Harto ya, Masjid Atin ya, karena menghargai jasa Ibu Tin yang membangun masjid. Selama tidak ada niat pamer bangga di Ibu Tinnya atau di Pak Hartonya aman. Tapi kalau ada meskipun tidak dinamai itu ya kayak tadi, wah ini masjid saya mah begini. Kalau tujuannya pamer itu bisa termasuk manan dan azan. Kan yang menghancurkan sedekah itu man. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni. Jangan membatalkan sedekah kalian dengan manni. Manni itu menyebut-nyebutkan. Tayo Masjid Al-Ikhlas Cimareme mun bapa baheula teu terjun cenah jadi panitia cantang tu jiga kieu, nah itu aduh lebar ya. Hancur tuh sedekah, batal. Jangan ya. Kalau orang lain yang menyebut-nyebut ya enggak jadi soal. Ini kalau diri kita sendiri sampai pundung teu ka masjid-masjid deui ditanya teh ku jamaah, "Wa Ustaz, tak kamari cenah ketua panitia dina sambutan teu disebut-sebut ngaran Pak Haji nu nyumbang." Astagfirullah kaliwat.
Sampai pernah tuh ya guru saya di muktamar tuh dimarahi oleh satu guru hanya karena terlewat teu kabaca ku Pak SBY ngambek ya. Hari Propildan tah cenah naskah aslina aya cenah gitu. Pak SBY itu kabaca kalewat tuh sampai marah gitu. Jadi hemat saya wah cenah ini ngalulungit jasa kolot gitu. Hemat saya nggak perlulah seperti itu. Insya Allah orang yang membangun orang tua kita, orang-orang ikhlas, ya kita menyebutkan sebagai penghargaan boleh, tapi kalau merasa sakit hati karena nggak disebut-sebut, wah ini bahaya, termasuk manun bagian dari riya. Jadi jangan. Tapi kalau maksud Bapak tah tinggal ya tutup masjidna duda al ikhlas, ya kumaha imah we garara de masjid sujud. Saya setuju begitu Mbak. Ya. Saya juga sering begitu. Ieu tetangga nya imah aralus ke ari masjid meni sujud kieu. Tidak seimbang ya. Jadi kalau begitu al-ikhlas cuma remeh. Seimbang dengan kondisi komplek perumahannya. Da teu pantes atuh ayeuna imah bararagus ari masjid mewah ya. Enggak pantas. Contoh Masjidil Haram kalau bangunannya masih seperti dulu karena berdalih nggak boleh memegahkan masjid nanti seperti Yahudi Kristen, wah tuh itu mah fikihnya kan bukan ke sana. Para ulama sepakat fikihnya bukan ke fisik bangunan tapi ke hati. Kalau memegahkan dengan tujuan ini untuk menampakkan syiar Islam, kebesaran Islam, membuat kita nyaman sholat kan nyaman, ya masjid besar, bersih, nyaman, membuat kita nikmat hidup di masjid, terang gitu. Bapak saya sering cerewet mendatang ke masjid, Pak Roy ganti lampu sing caang, cenah ngarah caang hatena gitu. Itu memang berpengaruh ya. Itu hemat saya sesuatu yang sah-sah saja. Begitu mungkin Pak Haji. Terakhir mungkin satu lagi. Tidak ada. Oh, mangga Pak Haji. Kalau membaca teks Quran Arabnya boleh, tapi kalau Bapak bari baca terjemah nggak boleh. Itu pekerjaan di luar sholat. Ya. Jadi baca terjemah mah, atau Bapak pilihnya HP yang dihilangkan terjemahnya, jadi aman, boleh. Para ulama mazhab 4 mazhab sepakat. Saya punya artikelnya atau di website At-Taubah juga ada 13 halaman. Itu dalil-dalilnya pendapat ulama mazhab kalau baca mushafnya boleh, cuma memang dianjurkannya di sholat malam, karena kan sholat malam dianjurkan minimal 1 juz. Sholat wajib mah makruh karena tidak ada tuntutan harus baca panjangnya. Wal wahad oge aman, sholat wajib mah araratoheun mah mungge. Jadi kalau tahajud kan ada tuntutan sampai 1 juz ya. Jadi rata-rata para ulama menganjurkannya di sholat tahajud, asal jangan baca terjemahannya. Kalau baca terjemahan berarti sama dengan membaca buku yang itu kegiatan di luar sholat, jadi batal sholatnya ya. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.